Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seseorang yang meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di alam kubur dan mampu menjauhkan dari siksa api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lepas berdoa setelah sholatnya, memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya. Dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak, sampai Allah membangkitkan kamu. Dari penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Lantas apa saja amalan penerang kubur? Berikut 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan saat di dunia. Yang pertama, mengerjakan sholat 5 waktu. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW yaitu mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah. Karena dengan mengerjakannya, maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Salat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata. Sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, perbanyak sedekah. Amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur yaitu dengan bersedekah. Memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat Muslim At-Tabrani diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Kemudian yang ketiga, doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim yaitu doa dari anak yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus, kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, membaca doa selamat di alam kubur yang dibaca pada saat tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam dan siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari keburukan fitnah dajjal. Kemudian yang keenam, rajin membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur adalah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian yang ketujuh, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya yakni dengan memperbanyak surat Al-Ikhlas menjelang sakaratul maut, dan dianjurkan untuk membaca sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Bushrul Karim, Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ashin. Seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian, maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. Kemudian yang kedelapan, membaca tasbih. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan amal. Kedua kalimat itu yakni tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dua kalimat ringan di lisan berarti timbangan dan disukai yang Maha Pengasih Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memperbanyak bacaan tasbih, artinya kecintaan kita kepada Tuhan semakin dekat dengan kasih sayangnya. Hal tersebut yang mampu mendapatkan penerangan di alam kubur kelak. Kemudian yang kesembilan, melaksanakan haji dan umrah. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur yaitu adalah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Hal tersebut disebutkan dalam hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir Al-Qurtubi, yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah, dan bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji atau umrah. Dalil tersebut sudah menguatkan kesohihannya. Kemudian yang ke-10, membaca doa sapu jaga kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Kemudian yang ke-11, membaca doa selamat dari siksa neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka Engkau benar-benar telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Quran Surat Ali Imran ayat 192. Kemudian yang ke-12, membaca doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru pada keimanan, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran ayat 193. Kemudian yang ke-13, membaca doa minta tidak dihinakan di hari kiamat. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, anugerahilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji.
Quran Surat Ali Imran ayat 194. Demikianlah 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan agar terhindar dari siksaan alam kubur dan dilapangkan kuburnya ketika meninggal dunia. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.